Sobat Sewa dimanapun berada, Mas Anies Rashid Baswedan pernah diperiksa KPK, Komisi Pemuja Jokowi, terkait penyelenggaraan kompetisi Formula E pada tahun 2022 yang lalu. Pada saat itu, KPK menyebut membutuhkan keterangan Mas Anies Baswedan tentang penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E yang sangat menggembirakan warga Jakarta dan dunia internasional tersebut. Namun, nggak disangka teman-teman, Jokowi sebagai kepala negara yang punya otoritas untuk mengkondisikan KPK ya, melakukan kriminalisasi sang gubernur Indonesia Anies Rashid Baswedan. Hal ini berdasarkan keterangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Apakah benar Jokowi demikian? Oke, kita simak keterangan paling mengejutkan publik dari Hasto Kristianto berikut ini teman-teman. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Nah, selain itu, ada niat busuk bekas Presiden ke-7 yang juga dahsyat mengguncang tatanan demokrasi Indonesia yang dibangun dengan tumpah darah oleh para pendahulu bangsa sejak 1998 yang lalu. Tapi 10 tahun terakhir ini wajah demokrasi Indonesia dibentuk menjadi dua sisi oleh Jokowi. Sisi yang pertama di depan publik gitu, demokrasi ditutupi dengan tumpukan pencitraan, blusukan, hujan-hujanan, bagi-bagi bantuan sosial dan sejenisnya. Kemudian teman-teman, di belakang demokrasi dirongrong dan terus diagendakan menjadi sistem dinasti dengan menggunakan aparatur pemerintah dari desa hingga istana negara. Hingga akhirnya KPU dan Bawaslu boleh dibilang telah menjadi senopati dan patih dari dinasti Raja Jawa. Dan masyarakat Indonesia hanya boleh bersuara hingga bilik tempat pemungutan suara atau TPS. Selanjutnya teman-teman, hasil akhir pemilihan umum dan pilkada serentak di Indonesia bisa dengan mudah dibolak-balik sesuai pesanan dan kepentingan dinasti Raja Jawa. Nah, untuk mengecek kebenaran fakta ini, kita lihat bocoran terbaru tim investigasi majalah Tempo yang membongkar kedok Jokowi mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan daerah-daerah lain. Berikut ini teman-teman. Sebenarnya ini kesepakatan lama ya yang sudah dibangun ya. Semenjak ada skenario itu tadi bahwa RK akan ke Jakarta, kemudian Deddy Mulyadi Jawa Barat. Bahwa nanti RK itu akan ini ya punya komitmen lah untuk mendukung keluarganya Jokowi nanti di 2029. Jadi ini hubungannya tidak lepas dari 2029. Karena kan ada tesis bahwa nanti 2029 ini akan ada pertarungan bebas. Nah, salah satunya kan Wapres yang sekarang ini akan didorong naik kira-kira, dan kalau ada yang mendukung, kan? Betul. Kalau partai-partainya nggak kapok, hampir masuk partai. Betul juga, bisa jadi masuk partai. Hampir masuk partai. Dan fakta yang tak kalah menarik untuk kita reaksi pada kesempatan aneh di hari ini adalah sikap Partai Nasdem yang lebih memilih sampah daripada Ridwan Kamil. Tahu kenapa? Apa mungkin karena cawe-cawe Jokowi jilid 11? Ataukah karena Ridwan Kamil benar-benar bukan pilihan warga Jakarta? Oke, kita coba banting video Tempo berikut ini teman-teman. Ya, ada dua partai sebetulnya yang mestinya dimatikan. Dimatikan benar-benar. Dimatikan, bahkan mereka punya posko bersama untuk mendukung Pram. Jadi dua partai ini sudah kita tulis juga, Nasdem dan PKB. Ya. Jadi Nasdem melalui beberapa orang kunci dan PKB melalui beberapa orang kunci juga di Jakarta itu mereka justru mengkampanyekan Pram di level masyarakat, di kantong-kantong suara mereka. Itu PKB itu masuk di kantong-kantong suara hijau atau Nahdlatul Ulama. Sementara Nasdem masuk di kalangan-kalangan yang nasionalis tapi yang tidak memilih PDIP. Ya. Gue tambahin ya, Nasdem misalnya nih.
Nasdem itu cerita bahwa gini, petinggi Nasdem cerita nih, kalaupun Nasdem ini memilih antara sampah dengan RK, Nasdem akan memilih sampah. Kata. Saking keselnya itu sama RK. Karena ini ada hubungannya dengan Pilgub 2018. Jadi dulu Nasdem ini keluar puluhan miliar untuk mendukung Ridwan Kamil karena butuh beli partai kan waktu itu kalau tidak salah kan. Dan Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai Cagup Jawa Barat. Betul. Nah begitu terpilih, RK ini kayak burung merak gitu loh. Jadi ditelepon susah dan lain-lain. Dan ternyata Emang burung merak bisa ditelepon? Oh iya. Dan ini intinya susah lah gitu. Linghas kalau bahasa Sundanya. Nah ini Pak RK tahu ini. Linghas. Gitu. Apa itu artinya? Linghas itu ya, susah lah dijangkau. Dan mantan menteri dari Nasdem yang punya logistik cukup juga mendukung Pram. Iya. Mantan menteri. Yes. Siapa itu? Mantan Mendak. Ragu amat menyebutkannya. Gue dengar ada beberapa mantan menteri dan juga menteri yang masih aktif ya, yang sekarang mendukung Pramono Anung. Betul ya. Gitu loh. Ini menarik ya kalau kita lihat ya. Pasti salah satunya udah pernah kita tulis juga adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ya, kan? betul. Dia kan mendukung Pramono Anung nih, sudah kita tuliskan waktu itu ya. Betul. Ini artinya menunjukkan bahwa PAN ini sendiri juga sudah mulai meniadakan faktor Jokowi dong. Artinya dia tidak mau menurut begitu saja pada omongannya. Tapi kalau kita melihat, apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat, khususnya di kantong-kantong suaranya Anies Pram. Dari lembaga survei itu ada beberapa faktor undecided voters itu nanti mereka larinya kemana gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% Jokowi faktornya. Anies itu justru 40%. Wah, tinggi sekali. Yang kedua itu faktor RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia itu justru malah menjadi senjata makan tuan? Sebetulnya ada satu timnya RK yang gue ajak ngobrol gitu. Justru RK ini sebetulnya menyadari, tapi ada kebutuhan lain. Ya, ini kebutuhan soal. Tapi juga ada orang-orang dekatnya Jokowi yang kemudian mendukung Pramono Anung. Malah jadi tim khusus. Pak Hasto, Ibu Koni dan kawan Akbar Faisal ini menggemparkan. Sebagai berita dia menggemparkan. Tetapi lebih dari sekedar kegemparan itu, kita justru ingin memahami apa yang membuat Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, punya semacam sikap etis yang final terhadap Jokowi. Kan itu intinya tuh, bahwa semua orang berani melawan, tetapi ada bagian yang menurut saya dibatinkan secara ideologis oleh Pak Hasto, dan itu artinya penanda bahwa PDIP terikat kuat secara moral untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi demokrasi itu bukan sekedar jumlah suara yang diperoleh oleh PDIP, bukan sekedar kemampuan PDIP untuk bermanuver di dalam kesulitan politik hari ini. Demokrasi itulah kegigihan untuk mempertahankan satu posisi etis, itu dasarnya. Dan saya kira PDIP ada di dalam ujian itu, dan hari-hari ini ujian itu hendak dijawab tuntas oleh PDIP melalui kehadiran Hasto di media publik dan memberitakan dengan kesungguhan hati bahwa PDIP akan melawan. Jadi kata melawan itu bukan karena ada lawan politik, tetapi karena ada nilai yang diganggu. Itu dasarnya. Ada sejarah yang hendak dihapus oleh Jokowi, kan itu intinya kan. Itu artinya perjuangan PDIP itu perjuangan semua orang, semua rakyat yang menganggap bahwa Jokowi memang tidak paham sejarah, karena itu dia mau buat sejarahnya sendiri, versi dia sendiri melalui dinasti yang tidak diamankan dengan akibat mengkriminalisasi semua orang, apalagi mengkriminalisasi partai PDIP kan. Jadi tanda-tanda itu menunjukkan bahwa PDIP ada di dalam satu tuntunan ideologis yang utuh, bahkan pekat, untuk mengatakan dengan satu kali sikap bahwa for a fighting nation there's no journey's end. Itu kira-kira begitu Bung Karno waktu meneriakkan merdeka buat negara atau buat bangsa yang sedang berjuang. Tidak ada jalan akhir itu, dan atau tidak ada hal yang harus dihentikan. Jadi saya kira dengan semangat Bung Karno atau nasionalisme perjuangan kebebasan itu, Hasto mengambil risiko, dan risiko itu memang risiko yang dia ukur dengan baik, atau PDI mengetahui bahwa dari awal juga risiko itu ada daripada
daripada dibaca sebagai permainan taktis aja, mending diterangkan aja pada publik bahwa PDIP punya moral standing yang tak mungkin digoyahkan oleh bahkan oleh mantan kadernya sendiri yang gagal memahami apa itu kaderisasi, yang gagal memahami apa itu demokrasi, yang gagal memahami apa itu Soekarnoisme, kan itu dasarnya. Jadi saya kira posisi Pak Hasto tadi malam itu betul-betul kuat secara etis dan berdasar pada satu kalkulasi politik yang matang demi meluruskan arah sejarah dan arah demokrasi. Dengan mengancam Hasto, berarti ini Jokowi mulai panik ya, karena melihat para jagoannya ini nampaknya tanda-tandanya bakal kalah ini. Di Jakarta jelas berat ini untuk menang gitu ya. Kemudian Jawa Tengah ini juga potensinya kalah gitu. Nah ini tinggal pertaruhannya sekarang di Sumatera Utara. Gitu. Tentu yang menarik adalah mengapa PDIP Pak Hasto itu ditekan untuk menyerah di wilayah yang dikuasai oleh Jokowi atau yang ingin dikuasai Jokowi, yaitu di Medan. Dan kita tahu bahwa Jokowi itu punya grip yang sangat kuat untuk mempengaruhi politik di Medan terutama, lalu di Jakarta yang mulai jadi dangkal karena kasus Ridwan Kamil dan Suswono yang mengolok-olok ke perempuan. Yang ketiga di Jawa Tengah yang juga di dalam keadaan yang berbahaya atau genting sekali karena persaingannya sangat ketat. Sementara kalau kita baca statistik itu calon Pak Andika itu creeping, merangkak menuju statistik yang menanjak, dan dengan akibat bahwa lawannya itu Pak Lutfi itu stagnan. Jadi kelihatannya memang Jokowi mulai cemas bahwa Medan bisa hilang, Jakarta bisa hilang, Jawa Tengah bisa hilang, lalu Surabaya juga Ibu Risma itu perlahan-lahan mulai memperlihatkan bahwa dia menjalankan politik untuk kepentingan rakyat, bukan untuk tukar tambah dengan kekuasaan. Jadi kelihatannya Presiden Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama. Tentu mungkin kalau dia nggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur, dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Kenapa? Ya karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan. Kan di situ ada Pak Bobi Nasution yang adalah menantu dia, dan itu artinya hanya dengan kemenangan Pak Bobi Nasution itu yang memungkinkan Jokowi percaya bahwa dinastinya masih bekerja. Yang lain kan bukan dinasti Jokowi, tentunya Pak Lutfi bukan dinasti Pak Jokowi, walaupun ada relasi sejarah dan politik. Ibu Risma juga bukan dinasti Jokowi itu. Ibu Risma itu adalah kader PDIP, sementara Jokowi adalah kader yang berkhianat pada Ibu Mega. Jakarta apalagi itu, Ridwan Kamil jelas-jelas bukan dinasti Jokowi. Jadi kalau Jokowi mengancam supaya Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya udah patetik Pak Jokowi ini, udah kalang kabut lah, atau udah frustrasi itu, sehingga dia mungkin anggap oke, lepaslah. Saya kira juga hitungan saya, Jakarta akan lepas, Jawa Tengah akan lepas, Jawa Timur akan lepas, dan harus dipertahankan adalah dinasti satu-satunya, yaitu menantunya dia tuh, yaitu Pak Bobi Nasution. Kan itu penanda mengapa Jokowi ngotot atau mengancam bahkan supaya Hasto itu berhenti berkampanye atau mendukung lawan dari Bobi Nasution di Medan, mendukung Pak Edi Rahmayadi, kan itu intinya kan. Jadi kalau kita baca secara lebih psikologi, memang kalau Bobi itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok, kira-kira begitu bahasa netizen. Karena itu PDIP harus ditekan habis-habisan supaya tidak memenangkan di Sumatera Utara. Nah, saya kira yang jadi pertanyaan banyak orang ini ya, kalau sekarang nih Pak Jokowi ini mengambil jalan keras, bahkan ini kasar gitu terhadap PDIP dan juga Ibu Megawati. Apakah langkah semacam ini juga diikuti oleh Pak Prabowo? Karena bagaimanapun Pak Prabowo kan menyatakan bahwa itu adalah guru politiknya dan pemerintahan sekarang adalah kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi. Ya, sejumlah analis dan jurnalis tanya pada saya, apa akibat dari keterangan terbuka, terang-terangan, penuh keberanian, penuh kematangan dari Pak Hasto kemarin terhadap relasi Ibu Mega dan Pak Prabowo.
Kan itu juga pertanyaan, apakah konflik antara Jokowi dan Mega itu menyebabkan juga Mega akan konflik dengan Prabowo karena Prabowo dan Jokowi ada di dalam keranjang kuasa yang sama. Saya kira ini soal yang lain tuh, karena sejarah persahabatan atau bahkan sejarah diplomasi seperti diplomasi antara Gerindra dan PDIP tetap lebih panjang daripada sejarah Jokowi dengan Prabowo atau bahkan sejarah Jokowi dengan Megawati. Tentu Ibu Mega udah mengenal watak Pak Prabowo dari 2009 ketika berduet untuk mencalonkan diri jadi presiden. Tetapi Pak Jokowi kan datang belakangan tuh. Jadi Jokowi sebetulnya buta huruf terhadap psikologi elit politik Jakarta tuh. Dan kita mau lihat bagaimana reaksi Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo akan ambil sikap yang sangat bijak karena tidak mungkin Prabowo berselisih dengan Ibu Mega tuh. Prabowo pasti secara mungkin secara diplomatis atau secara tacit agreement, diam-diam ada persetujuan supaya PDIP tidak mengganggu pemerintahan ini ke depan. Tetapi bagi PDIP iya tidak akan mengganggu pasti, karena PDIP tidak mungkin masuk dalam kabinet selama ada Gibran di situ kan. Kan buat Ibu Mega itu bagaimana mungkin kimia antara Ibu Mega dan Gibran itu bisa dipulihkan kalau Presiden Jokowi tetap ingin melenyapkan PDIP dari peta politik Indonesia kan. Kan tetap dulu saya terangkan bahwa Jokowi itu cemburu karena nggak ada partai, cemburu pada SBY, cemburu pada Megawati karena dua-duanya punya partai. Lalu orang mempersekusi saya soal hal semacam itu. Padahal ini adalah rumus politik paling dasar. Jokowi tetap ingin punya stand di dalam politik Indonesia. Dia tetap ingin punya grip, ingin reach out, ambisi dia itu ke dalam politik Indonesia. Tapi melalui peralatan apa? Nggak ada peralatan. Kan kita udah memilih partai politik sebagai peralatan. Nah, satu cara adalah Jokowi merusak partai-partai ini kan. Jokowi berupaya untuk merusak Demokrat melalui aktivitas Pak Muldoko waktu itu. Jokowi berupaya untuk merusak Golkar supaya bisa dikendalikan. Jokowi berupaya dan gagal merusak PDIP karena ternyata PDIP dapat porsi yang paling besar kembali di parlemen kan. Jadi frustrasi Jokowi itu akhirnya dia wujudkan dalam bentuk ancaman itu, dan saya kira itu buruk sebagai seorang bahkan sebagai politisi buruk, apalagi sebagai negarawan, apalagi sebagai mantan presiden. Jadi contoh buruk Jokowi ini dipamerkan dan akhirnya rakyat berbalik untuk mulai menganggap bahwa ya udahlah memang ini orang gak ada mutunya kan. Kan itu kemudian menyebar meme-meme di sepanjang ke kota-kota besar yang bahkan sangat kasar pada Jokowi dan sangat ya sebetulnya jorok. Tetapi intinya adalah orang mau mengucapkan kemuakan itu pada politik dan psikologi politik Jokowi yang tidak paham bahwa demokrasi itu ada aturannya, bahwa demokrasi itu dituntun oleh sejumlah ethical principle. Itu yang beliau tidak pahami. Jadi kita kasih kritik aja bahwa Jokowi gagal memahami etika di dalam berpolitik. Jadi ini tampaknya ya bagi Jokowi pilkada serentak ini menjadi perang bubat ya melawan Megawati dan PDIP. Bagaimana prediksi Anda ini tentang PDIP lepas bagaimana dengan hasil pilkada nanti dan juga Jokowi? Saya kira PDIP ada di dalam satu pretora, satu tahapan baru dalam sejarah perjuangan politik dia. PDIP sudah berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan publik bahwa ini partai yang ada ideologinya, partai yang memang diasuh oleh kekuatan historis, yaitu kemampuan PDIP untuk melekatkan diri pada ajaran Soekarno. Itu satu poin yang mendasar. Jadi kalau saya bikin semacam evaluasi akademis, PDIP pertama-tama sudah berhasil melakukan perjuangan politik untuk melawan Orde Baru. Dan itu yang memungkinkan PDIP menamakan dirinya sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kata perjuangan itu kata yang sangat historis, karena pada waktu itu PDIP dianggap sebagai pengganggu kekuatan Orde Baru. Dan PDIP tahap pertama adalah dia lakukan perjuangan politik dengan mengubah namanya, itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perjuangan itu menimbulkan semacam roh yang diaktifkan oleh keinginan untuk menuntut keadilan. Jadi tahap politiknya selesai. Lalu sekarang PDIP belajar tentang tahap etis. PDIP menyadari betul bahwa mereka gagal membekali kader terbaik mereka, Jokowi, untuk paham tentang demokrasi, nilai-nilai sejarah bangsa, paham konstitusi, apalagi paham ajaran Bung Karno.
Jadi PDIP secara etis menyadari itu, dan sekarang posisi etis PDIP sangat kuat karena justru dia partai yang mengakui kesalahan dia. Jarang atau nggak ada partai yang mau mengakui bahwa dia salah mengkader presidennya. Jadi ini satu revolusi etik di dalam partai itu untuk menerangkan bahwa ideologi tidak boleh dibatalkan hanya oleh tukar tambah. Dan PDIP dengan sangat sedih, tetapi dengan lapang dada mengatakan kami lepaskan petugas partai kami karena memang dia tidak paham apa itu menjadi kader partai. Jadi itu tahap etisnya. Terus sekarang PDIP akan masuk pada tahap intelektual, yaitu mulai untuk menerangkan pentingnya kecerdasan di dalam mengucapkan politik dengan basis ideologi yang kuat. Pentingnya memahami konstruksi dunia, terutama ketika krisis politik itu tidak lagi menyangkut nasib bangsa tapi nasib planet. PDIP tahu bahwa NKRI harga mati itu mesti diterjemahkan sebagai planet yang mesti harga mati, karena industri kerakusan kapitalis itu menggerogoti daya dukung lingkungan, kan semua itu memerlukan kapasitas intelektual. Jadi saya kira ini tahap yang bagus untuk sekedar menunjukkan bahwa evolusi partai ini bertumbuh dari perjuangan politik pada awal reformasi dengan memastikan bahwa Orde Baru harus diselesaikan secara politis, dan PDIP sudah alami tahap perjuangan politik itu. Tahap kedua yang sedang dilakukan sekarang adalah memastikan bahwa kapasitas etis dari sebuah partai memang mesti diucapkan tanpa beban, dan PDIP tadi saya terangkan berhasil menerangkan bahwa sikap etis itulah yang membuat PDIP mampu untuk mengatakan oke, bye-bye kaderku, kamu tidak pantas untuk masuk di dalam pertandingan politik, kamu tidak pantas untuk menghidupkan ide-ide demokrasi, kamu tidak pantas menyebut diri sebagai kader Soekarnois. Itu kan satu sikap etis yang maksimal tuh. Dan yang ketiga sekarang saya kira PDIP mulai menyusun semacam agenda atau kurikulum pendidikan politik untuk menghasilkan kader yang mampu membaca strategi dunia, mampu membaca problem dunia, mampu menghasilkan solusi untuk kepentingan planet, kepentingan global, bukan sekedar kepentingan diri sebagai partai atau bahkan bangsa. Jadi PDIP masuk dalam tahap intelektualitas hari ini. Jadi saya kira selamat datang PDIP yang punya potensi untuk memimpin kembali Indonesia di masa depan.